Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat catatan Bu BK, bertemu lagi dengan saya, Kartini Dewantari, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang, Unit Kerja SMP Negeri 2 Pancur. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas modul 1.2.A.6 demonstrasi kontekstual dengan tema nilai dan peran guru penggerak. Di sini, saya diharuskan memiliki gambaran sebagai guru penggerak yang sudah berjalan selama 3 tahun. Nah, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan dalam waktu 3 tahun? Sebelumnya, kita kenali dulu yuk apa saja 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif. Pertama, berpihak pada siswa. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu apapun yang dilakukan guru bertujuan untuk setinggi-tingginya membuat siswa bahagia mengembangkan potensi yang dimilikinya. Siswa merdeka menentukan hal yang disukai untuk dikembangkan potensinya. Layanan yang berpihak pada siswa dapat dilakukan apabila diawali dengan memahami karakter atau kondisi setiap siswa, sehingga sebagai guru dapat merencanakan dan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa saja yang bisa saya lakukan sebagai bentuk perilaku berpihak pada siswa? Yang pertama, komitmen bersama siswa, yaitu membuat kesepakatan bersama apa yang akan dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran. Komitmen ini sekaligus untuk membentuk tanggung jawab bersama. Yang kedua, saya menempatkan diri sebagai fasilitator pembelajaran. Semua berpusat pada siswa, dengan memberi ruang yang sebesar-besarnya bagi siswa untuk mengeksplorasi materi. Ketiga, sebagai guru, saya akan menjadi motivator, yaitu memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik dan melakukan pengembangan diri atau potensi yang dimilikinya. 4. Pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi. Bisa memanfaatkan IT atau menggunakan benda-benda maupun lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran yang lebih bermakna. Yang terpenting, bagaimana caranya kita menciptakan suasana yang nyaman pada saat belajar. Dan yang tak kalah penting adalah membangun lingkungan yang mendukung. Ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk pribadi positif siswa. Nah, nilai yang kedua adalah mandiri. Sudah seharusnya guru menjadi manusia pembelajar, termotivasi untuk terus bergerak sepanjang hayat, mengembangkan kompetensi diri dan berinovasi. Self-sampling dengan menjadikan diri kita sendiri sebagai contoh atau teladan untuk bergerak belajar dan melakukan perubahan. Sebab teladan adalah cara terbaik melakukan ajakan kepada orang lain tanpa paksaan. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kompetensi diri? Yang pertama, mengikuti berbagai pelatihan secara mandiri, apapun bentuk dan materi pelatihan yang diikuti sebagai upaya membantu diri sendiri lebih kompeten melayani siswa. Yang kedua, mengikuti dan mengembangkan komunitas guru. Sebagai Ketua MGBK, upaya pengembangan kompetensi komunitas tentu saja secara tidak langsung untuk mengembangkan kompetensi diri. Yang ketiga, berbagi. Dengan menjadi narasumber, motivator, atau tutor akan memperdalam pengetahuan yang telah dimiliki dan memperkaya pengalaman dengan bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang. Yang berikutnya adalah mengikuti lomba.
Lomba memberikan tantangan yang berbeda untuk terus melakukan inovasi dan kreasi bagi diri sendiri. Nilai diri yang ketiga bagi seorang guru penggerak adalah reflektif. Refleksi diri sangat penting dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk terus berbenah dan mencari cara perbaikan atau inovasi. Tidak hanya dalam pembelajaran, namun juga tentang pengalaman hidup. Tindakan reflektif ini mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku. Tentu saja, hal ini berpengaruh pada cara-cara kita mendidik siswa. Apa yang saya lakukan untuk melakukan refleksi diri? Yang pertama, refleksi dalam pembelajaran, yaitu melakukan evaluasi, umpan balik, dan tindak lanjut setelah pembelajaran. Berikutnya, bertanya pada siswa bagaimana perasaan dan harapan mereka setelah mengikuti pembelajaran. Dan yang tak kalah penting, meminta saran perbaikan pembelajaran dari teman sejawat atau kepala sekolah. Yang kedua, refleksi bagi siswa dengan membuat diary refleksi. Tidak hanya guru, siswa pun perlu melakukan refleksi diri. Cara ini untuk mengasah empati, belajar memahami dirinya sendiri, membersihkan sampah emosi negatif, dan merefleksikan pengalaman hidup sebagai bekal positif untuk menjadi manusia bijak. Nah, bagaimana sih caranya? Yuk perhatikan tabel di layar. Siswa menuliskan pengalaman yang paling berkesan pada minggu tersebut. Boleh yang baik atau buruk, yang dialami sendiri atau dilihat. Kemudian, siswa menuliskan refleksi, harapan dan pemikirannya terhadap kejadian tersebut. Hikmah atau pelajaran apa yang bisa diambil? Diary refleksi ini dapat dimanfaatkan oleh wali kelas atau guru BK sebagai tindakan preventif dan membentuk bonding dengan siswa, membantu siswa mendampingi secara emosional agar siswa sehat mental. Diri yang keempat adalah inovatif. Inovasi diperlukan sebagai upaya adaptasi dari perubahan zaman untuk mencari hal-hal baru yang dapat mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Tentunya, hal ini akan berpengaruh pada motivasi dan minat siswa untuk belajar. Inovasi ini bisa dalam bentuk media belajar yang menarik seperti wayang kardus, monopoli, pesawat terbang, bunga diri, dan lain-lain. Inovasi tidak hanya pada pembelajaran, namun kegiatan lain yang mendukung pendidikan komprehensif bagi siswa. Misal, mendorong siswa membuat proyek, inovasi dalam bentuk karya atau kegiatan, hingga membuat pameran karya, dan lain-lain. Yang kelima adalah nilai diri kolaboratif, yaitu membangun hubungan dan kerjasama yang baik untuk kesuksesan sebuah program kegiatan, baik dengan siswa, teman sejawat, atau pihak lain. Sebagus apapun program kegiatan, tak akan berhasil tanpa bantuan dan kerjasama dari orang lain. Kemajuan hanya dapat dicapai dengan kolaborasi positif antar warga sekolah dan pihak-pihak terkait. Siapa saja pihak-pihak terkait? Kepala sekolah, guru, staf TU, siswa, orang tua, komite, atau pihak lain. Kolaborasi apa yang bisa dilakukan? Di antaranya, konsultasi teman sejawat dan dukungan sistem. Konsultasi teman sejawat dilakukan untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan siswa. Dukungan sistem artinya mencari dukungan dari warga sekolah terhadap kegiatan yang dijalankan agar dapat berjalan maksimal. Yang kedua, paguyuban kelas orang tua. Paguyuban orang tua masing-masing kelas ini sudah terbentuk dan memiliki nilai positif. Selain orang tua mudah berkomunikasi untuk mengetahui perkembangan anak, orang tua juga dapat memberi dukungan terhadap kegiatan-kegiatan di sekolah. Ketiga, kolaborasi atau berjejaring dengan komunitas atau pihak lain. Kegiatan yang sudah lama dilakukan dan akan terus dilakukan adalah berjejaring dengan pihak di luar sekolah.
Jejaring ini untuk memudahkan kita menyambungkan berbagai kegiatan dari pihak luar yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk menambah pengetahuan, wawasan yang lebih luas, dan berkolaborasi dalam kegiatan untuk siswa. Bisa dengan puskesmas, kepolisian, dinsos PPKB, dan lain-lain. Keempat, program orang tua mengajar. Di antara orang tua siswa diminta mengajar dengan berbagi pengalaman, baik pengalaman pekerjaan atau apapun untuk memberi wawasan kepada siswa. Program orang tua mengajar dilakukan oleh orang tua secara bergantian. Dan yang kelima adalah alumni mengabdi. Program ini sudah dilakukan untuk layanan bimbingan karir. Siswa lebih antusias dapat bertanya langsung kepada kakak alumni tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekolah lanjutan, kuliah, hingga dunia kerja. Perubahan bukanlah hal mudah, namun bukan berarti tak mungkin. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sebagai guru BK, saya akan menjadi guru penggerak untuk teman-teman dan komunitas saya. Demikian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe Catatan Bu BK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.